Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang ditalak di depan istri kedua, tapi doa istri pertama dijabah, dan suami menyesal seumur hidup. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Dinda. Selama 11 tahun, aku percaya bahwa kesabaran mampu menjaga sebuah rumah tangga tetap utuh. Aku selalu meyakini, selama seorang istri berusaha menjadi pendamping yang baik, menghormati suaminya, dan menjaga keluarganya dengan tulus, badai sebesar apapun pasti bisa dilewati bersama. Ternyata aku salah. Hari itu, langit terlihat mendung sejak pagi. Angin berembus pelan melewati halaman rumah yang dulu kami bangun sedikit demi sedikit dari hasil kerja keras bersama. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Di setiap sudutnya tersimpan kenangan, tawa, air mata, harapan, dan perjuangan yang pernah kami jalani. Aku berdiri di ruang tamu dengan tangan yang saling menggenggam. Dadaku terasa sesak. Sejak semalam, Rama memintaku tidak pergi kemanapun. Katanya, ada hal penting yang harus dibicarakan. Nada suaranya terdengar asing. Tidak lagi hangat seperti dulu. Beberapa menit kemudian, suara mobil berhenti di depan rumah. Aku melangkah menuju jendela. Jantungku seolah berhenti berdetak. Rama turun dari mobil. Namun, ia tidak datang sendirian. Di sampingnya berjalan seorang perempuan yang usianya jauh lebih muda dariku. Penampilannya anggun, senyumnya lebar, dan tanpa ragu ia menggandeng lengan suamiku seolah-olah itulah tempat yang paling pantas baginya. Aku mengenali wajah perempuan itu. Namanya Nadia. Beberapa bulan lalu, Rama pernah mengatakan bahwa Nadia hanyalah rekan bisnis yang sering membantunya mengembangkan perusahaan. Saat itu aku memilih percaya. Aku tidak ingin rumah tanggaku dipenuhi prasangka. Kini, semua penjelasan itu runtuh dalam sekejap. Pintu rumah terbuka. Rama masuk lebih dulu. Nadia mengikuti di belakangnya dengan langkah tenang. Tatapannya menyapu seluruh ruangan. Seakan-akan ia sedang melihat rumah yang sebentar lagi akan menjadi miliknya. Aku mencoba menenangkan diri. Ada apa, Mas? Tanyaku pelan. Rama tidak langsung menjawab. Ia justru menarik napas panjang, lalu duduk di sofa tanpa mempersilahkanku ikut duduk. Suasana menjadi sangat sunyi. Hanya suara jarum jam yang terdengar memenuhi ruangan. Akhirnya Rama membuka suara. Dinda, aku ingin semuanya selesai hari ini. Aku mengernyit. Selesai? Maksudmu apa? Ia menatapku datar. Tatapan yang tidak lagi menyimpan sedikit pun rasa iba. Aku sudah menikah dengan Nadia. Kalimat itu menghantamku jauh lebih keras daripada apapun yang pernah kubayangkan. Tubuhku mendadak lemas. Aku memandang Nadia. Perempuan itu tetap berdiri di samping Rama. Tidak ada rasa bersalah di wajahnya. Ia justru tersenyum tipis, seolah-olah kemenangan sedang berada di tangannya. Aku kembali menatap suamiku. Mas, kenapa baru sekarang aku tahu? Rama menghela napas pendek. Aku sengaja merahasiakannya. Aku tidak ingin ada keributan. Aku menggigit bibir agar air mataku tidak jatuh. 11 tahun kita bersama. Apa selama itu aku hanya pantas menerima kabar seperti ini? Rama tetap diam. Keheningan itu justru menjadi jawaban yang paling menyakitkan. Aku menarik napas panjang. Kalau memang sudah menikah lagi, kenapa aku dipanggil hari ini? Rama berdiri. Ia merapikan ujung lengan bajunya. Lalu, tanpa sedikit pun keraguan, ia mengucapkan kalimat yang membuat seluruh duniaku runtuh. Dinda, mulai hari ini aku menceraikanmu. Aku membeku. Udara di sekelilingku terasa menghilang. Aku tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Air mataku akhirnya jatuh, membasahi pipi tanpa bisa kutahan lagi. Bukan karena aku takut hidup sendiri. Bukan pula karena kehilangan harta. Yang menghancurkanku adalah cara semuanya berakhir. 11 tahun pengabdian seolah tidak memiliki arti. Tidak ada pembicaraan baik-baik. Tidak ada penghargaan.
Tidak ada kesempatan untuk memperbaiki apapun. Aku dijatuhkan begitu saja, tepat di depan perempuan yang kini menggantikan posisiku. Nadia akhirnya berbicara. Mas Rama hanya ingin hidup lebih tenang. Jangan dipersulit lagi, Bu Dinda. Kalimat itu terdengar halus. Namun, setiap katanya terasa seperti pisau yang mengiris harga diriku. Aku memandang Rama untuk terakhir kalinya. Apakah aku pernah menjadi istri yang tidak menghormatimu? Rama menggeleng pelan. Tidak. Apakah aku pernah mengkhianatimu? Tidak. Apakah aku pernah meninggalkanmu saat keadaan sulit? Ia kembali menggeleng. Lalu, apa salahku? Rama mengalihkan pandangan ke arah jendela. Beberapa detik kemudian, ia menjawab dengan suara pelan. Aku hanya merasa masa depanku akan lebih baik bersama Nadia. Kalimat itu membuat seluruh harapanku benar-benar runtuh. Jadi, bukan karena aku kurang baik, bukan karena aku gagal menjadi istri, melainkan karena aku dianggap sudah tidak cukup untuk menemani langkahnya menuju kehidupan yang lebih tinggi. Aku perlahan mengusap air mata. Tidak ada gunanya memohon kepada seseorang yang hatinya sudah pergi. Aku masuk ke kamar. Kumasukkan beberapa helai pakaian ke dalam koper tua yang dulu kami beli saat baru menikah. Tidak ada perhiasan yang kuambil. Tidak ada dokumen berharga. Aku hanya membawa pakaian, mushaf kecil yang selalu kubaca setiap malam, serta foto kedua orang tuaku. Saat hendak keluar dari rumah, langkahku berhenti di depan pintu. Aku menoleh sekali lagi. Rumah itu masih sama. Namun, rasanya sudah bukan rumahku lagi. Aku memandang Rama dan Nadia yang berdiri berdampingan. Dengan suara tenang, aku berkata, aku pergi bukan karena kalah. Aku pergi karena harga diriku masih lebih berharga daripada bertahan di tempat yang sudah tidak lagi menginginkanku. Tanpa menunggu jawaban, aku melangkah meninggalkan rumah itu. Air mataku terus mengalir sepanjang perjalanan. Di dalam hati, aku tidak memohon agar Rama menerima balasan. Aku hanya berbisik lirih dalam doa. Ya Allah, jika aku benar-benar dizalimi, jangan biarkan keburukan menguasai hatiku. Tunjukkanlah kebenaran pada waktu yang Engkau pilih. Dan jika memang ada kebahagiaan yang telah Engkau siapkan untukku, izinkan aku menemukannya tanpa harus membalas siapapun. Aku tidak pernah tahu bahwa doa sederhana yang kupanjatkan malam itu akan menjadi awal dari jawaban Tuhan yang mengubah hidupku, sekaligus menjadi penyesalan terbesar yang harus Rama tanggung sepanjang sisa usianya. Malam pertama setelah meninggalkan rumah itu menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Aku duduk di sudut kamar sederhana milik sahabat lamaku, Rina, yang tanpa banyak bertanya langsung mempersilahkanku tinggal untuk sementara waktu. Koper kecil tergeletak di dekat pintu. Isinya hanyalah beberapa pakaian, mushaf Al-Quran, dan kenangan yang belum mampu kulepaskan. Rina meletakkan secangkir teh hangat di atas meja. Dinda, kalau ingin menangis, menangislah. Jangan dipendam sendiri. Aku hanya mengangguk pelan. Air mata kembali jatuh. Namun, kali ini bukan karena aku berharap Rama datang menjemputku. Aku menangis karena harus menerima kenyataan. 11 tahun perjalanan hidupku telah berakhir dalam satu sore yang begitu menyakitkan. Malam semakin larut. Setelah menunaikan salat, aku membuka mushaf kecil yang selalu kubawa. Setiap ayat yang kubaca perlahan menenangkan dadaku. Untuk pertama kalinya sejak perceraian itu terjadi, aku mampu menarik napas lebih lega. Dalam sujud yang panjang, aku berdoa dengan suara lirih. Ya Allah, aku tidak meminta Engkau membalas siapapun. Jangan jadikan hatiku dipenuhi kebencian. Jika aku memang diperlakukan tidak adil, cukup Engkau yang mengetahui semuanya. Berikan aku kekuatan untuk memulai hidup yang baru. Dan jika suatu hari nanti Engkau menunjukkan kebenaran, biarlah itu terjadi atas kehendak-Mu, bukan karena dendamku. Doa itu terus kuulang setiap malam. Tanpa kusadari, doa sederhana itulah yang perlahan mengubah caraku memandang kehidupan. Sementara itu, kehidupan Rama justru terlihat semakin sempurna. Beberapa minggu setelah perceraian kami, foto-foto pernikahan Rama dan Nadia mulai beredar di media sosial.
Mereka menghadiri berbagai acara bisnis dengan pakaian serasi, tersenyum di depan kamera, dan menerima ucapan selamat dari banyak orang. Aku tidak sengaja melihatnya ketika membuka telepon genggam. Jari-jariku sempat bergetar. Namun, aku memilih menutup layar. Tidak ada lagi alasan bagiku untuk terus melihat kehidupan yang sudah bukan menjadi bagianku. Di sisi lain, perusahaan Rama berkembang sangat cepat. Beberapa proyek besar berhasil ia dapatkan. Nama Rama mulai dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses. Banyak media lokal mengangkat kisahnya sebagai contoh kerja keras dan keberhasilan. Orang-orang memuji kecerdasannya. Mereka mengagumi kekayaannya. Tidak seorang pun mengetahui cerita yang sebenarnya. Tidak ada yang tahu bagaimana rumah tangga pertama yang menemaninya sejak merintis usaha berakhir dengan luka yang begitu dalam. Suatu sore, Rina menghampiriku yang sedang membantu merapikan barang-barang di toko kecil miliknya. "Dinda, sampai kapan kamu mau terus menyendiri?" Aku tersenyum tipis. Aku sedang belajar menerima. "Kalau begitu, mulai besok ikut aku bekerja di sini. Memang penghasilannya tidak besar, tapi setidaknya kamu punya kesibukan." Aku memandang wajah sahabatku dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih." "Jangan berterima kasih. Aku hanya ingin kamu berdiri lagi." Sejak hari itu, aku membantu menjaga toko milik Rina. Pekerjaannya sederhana: melayani pembeli, menyusun barang di rak, mencatat stok yang datang. Sesekali membersihkan lantai sebelum toko dibuka. Tidak pernah terlintas sedikit pun rasa malu. Bagiku, pekerjaan yang dilakukan dengan jujur jauh lebih berharga daripada hidup bergelimang kemewahan tetapi mengorbankan hati orang lain. Perlahan-lahan, senyumku mulai kembali. Meski belum sepenuhnya. Di tempat lain, Nadia menikmati kehidupan barunya. Rumah mewah yang dibeli Rama hampir selesai dibangun. Mobil baru datang silih berganti. Setiap akhir pekan mereka menghadiri undangan para pengusaha dan pejabat daerah. Di hadapan banyak orang, Nadia selalu tampak sebagai istri yang sempurna. Namun, ada satu hal yang tidak pernah diketahui Rama. Di balik senyumnya, Nadia sering menerima panggilan telepon dari seseorang yang selalu ia jawab ketika Rama sedang sibuk bekerja. Setiap kali telepon itu berdering, Nadia akan keluar rumah dengan alasan membeli kebutuhan atau bertemu teman lama. Tidak ada yang menaruh curiga, termasuk Rama. Beberapa bulan berlalu. Suatu pagi, ketika sedang membuka toko, seorang pria lanjut usia datang membeli beberapa kebutuhan rumah tangga. Beliau memperhatikan caraku melayani pelanggan dengan ramah. Sebelum pergi, ia berkata pelan, "Anak muda, tetaplah menjadi orang baik. Kadang Tuhan mempertemukan kita dengan jalan yang tidak pernah kita rencanakan." Aku hanya tersenyum sopan. Aku tidak mengenal beliau. Namun, entah mengapa kalimat itu terus terngiang sepanjang hari. Aku belum tahu bahwa pertemuan singkat tersebut akan menjadi awal perubahan terbesar dalam hidupku. Sementara itu, jauh dari sepengetahuanku, seseorang sedang membuka sebuah kotak besi tua di dalam ruang kerjanya. Di dalam kotak itu tersimpan map berwarna coklat yang sudah mulai usang. Satu persatu dokumen dikeluarkan. Ada salinan kontrak, bukti transfer, rekaman percakapan, serta beberapa lembar foto yang memperlihatkan Rama sedang bertemu dengan orang-orang yang selama ini tidak pernah diketahui publik. Pria itu menatap seluruh berkas tersebut dengan wajah tenang. "Belum saatnya," gumamnya lirih. "Biarkan Rama menikmati puncak keberhasilannya terlebih dahulu." Ia kembali memasukkan semua dokumen ke dalam map. Kotak besi itu dikunci rapat. Tidak seorang pun mengetahui keberadaannya. Tidak pula Rama. Padahal, seluruh isi map tersebut menyimpan rahasia yang mampu menghancurkan nama baiknya dalam sekejap. Sementara aku masih berusaha menata hidup dari awal, takdir ternyata sedang bekerja dalam diam. Aku belum melihat jawabannya. Namun, Tuhan mulai menggerakkan orang-orang yang kelak akan mengubah masa depanku. Dan tanpa kusadari, langkah kecil yang kuambil hari ini sedang membawaku menuju kehidupan yang sama sekali tidak pernah kubayangkan. Pagi itu, toko kecil milik Rina sudah ramai sejak matahari belum terlalu tinggi. Aku menyusun barang-barang di rak paling depan,
Memastikan semuanya tertata rapi agar pelanggan mudah mencari kebutuhan mereka. Pekerjaan itu sederhana. Namun, setiap kali melihat pelanggan pulang dengan senyum puas, ada rasa syukur yang perlahan mengisi kembali ruang kosong di dalam hatiku. Aku tidak lagi menghitung berapa kali nama Rama muncul di kepalaku. Setiap kali bayangan masa lalu datang, aku memilih mengalihkan pikiranku kepada pekerjaan dan doa yang selalu kupanjatkan setelah setiap salat. Aku sadar, luka tidak akan hilang dalam semalam. Namun, aku juga tidak ingin terus hidup sebagai orang yang terjebak dalam kenangan. Menjelang siang, pria lanjut usia yang pernah datang beberapa minggu sebelumnya kembali memasuki toko. Beliau mengenakan kemeja putih sederhana dan membawa tas kulit berwarna coklat. Aku segera menyambutnya. "Selamat siang, Pak. Silakan. Apakah ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tersenyum ramah. "Hari ini saya hanya ingin membeli beberapa barang. Tapi, saya juga ingin berbicara sebentar denganmu." Aku mengangguk sopan. "Silakan, Pak." Setelah memilih beberapa kebutuhan, beliau duduk di kursi kecil dekat kasir. "Namaku Pak Hasan." Aku memperkenalkan diri. "Saya Dinda, Pak." Pak Hasan mengangguk pelan. "Beberapa kali saya datang ke sini, saya selalu melihatmu bekerja dengan sungguh-sungguh. Kamu melayani setiap orang dengan sabar, bahkan ketika ada pelanggan yang banyak bertanya." Aku tersenyum tipis. "Itu memang sudah menjadi tanggung jawab saya." Pak Hasan memperhatikan wajahku beberapa saat. "Lalu, kenapa sorot matamu terlihat seperti orang yang sedang menyimpan kesedihan?" Aku terdiam. Bukan karena tidak ingin menjawab. Aku hanya belum terbiasa menceritakan hidupku kepada orang lain. Melihat keraguanku, Pak Hasan tidak memaksa. "Maaf kalau pertanyaanku terlalu jauh." Aku menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, Pak. Hanya saja, saya sedang belajar memulai hidup dari awal." Pak Hasan tersenyum penuh pengertian. "Kalau begitu, jangan berhenti melangkah." Beberapa hari kemudian, Pak Hasan datang lagi. Kali ini beliau membawa sebuah map. "Dinda, saya memiliki usaha pengolahan makanan rumahan. Beberapa karyawan saya akan pensiun dalam waktu dekat." Aku mendengarkan dengan saksama. Saya membutuhkan seseorang yang bisa membantu mengatur administrasi sekaligus mengawasi kualitas produksi. Aku terkejut. "Tapi, Pak, saya belum pernah bekerja di bidang itu." Pak Hasan tersenyum tenang. "Kemampuan bisa dipelajari. Kejujuran jauh lebih sulit ditemukan." Kalimat itu membuatku terdiam cukup lama. Beliau melanjutkan, "Saya melihat kejujuran itu ada padamu." Aku tidak langsung memberikan jawaban. "Apakah saya boleh memikirkannya dulu, Pak?" "Tentu." Pak Hasan berdiri. "Kalau kamu bersedia, datanglah ke tempat saya lusa pagi." Beliau meninggalkan sebuah kartu nama di atas meja. Aku memandang kartu itu cukup lama. Perasaanku bercampur antara harapan dan keraguan. Malam harinya, aku menceritakan semuanya kepada Rina. Rina tampak sangat senang. "Kenapa masih ragu?" "Aku takut mengecewakan beliau." "Dinda." Rina memegang tanganku. "Selama ini kamu selalu meragukan dirimu sendiri. Padahal, yang kamu butuhkan hanya kesempatan." Aku menarik napas panjang. "Mungkin kamu benar. Ini jawaban dari doamu." Aku tersenyum kecil. "Mudah-mudahan." Di sisi lain, kehidupan Rama semakin dipenuhi pujian. Perusahaannya baru saja memenangkan proyek pembangunan kawasan komersial bernilai sangat besar. Media kembali meliput keberhasilannya. Dalam sebuah wawancara, Rama berkata dengan penuh percaya diri, "Kesuksesan datang karena keberanian mengambil keputusan." Kalimat itu mendapat tepuk tangan para tamu. Nadia yang duduk di sampingnya ikut tersenyum bangga. Namun, tidak jauh dari lokasi acara, seorang pria berjas hitam memperhatikan semuanya melalui layar telepon genggam. Ia mematikan video siaran langsung itu perlahan. "Lanjutkan saja." Suara pria itu terdengar datar. Semakin tinggi dia berdiri, semakin keras nanti saat jatuh. Malam itu,
Rama pulang lebih awal. Ia mendapati Nadia sedang berbicara melalui telepon di taman belakang rumah. Begitu melihat Rama datang, Nadia segera mengakhiri panggilan. "Kamu bicara dengan siapa?" tanya Rama. Nadia tersenyum santai. "Teman lama." Rama tidak bertanya lebih jauh. Ia terlalu percaya kepada perempuan yang kini menjadi istrinya. Kepercayaan itulah yang kelak akan menjadi celah terbesar dalam hidupnya. 2 hari kemudian, aku memberanikan diri mendatangi alamat yang tertera pada kartu nama Pak Hasan. Bangunannya tidak sebesar yang kubayangkan. Namun, suasananya sangat rapi dan bersih. Puluhan karyawan sedang bekerja mengolah berbagai produk makanan dengan penuh ketelitian. Pak Hasan menyambutku di depan pintu. "Terima kasih sudah datang." Beliau mengajakku berkeliling. Aku memperhatikan setiap proses produksi dengan penuh minat. Sesekali beliau menjelaskan bagaimana usaha itu dirintis bersama almarhum istrinya puluhan tahun lalu. "Kami membangun usaha ini bukan hanya untuk mencari keuntungan," ujar Pak Hasan, "tetapi juga agar banyak keluarga bisa memperoleh penghasilan." Ucapan itu membuatku semakin kagum. Di akhir pertemuan, beliau berhenti di depan ruang kerjanya. "Dinda." "Ya, Pak. Saya ingin kamu mulai bekerja minggu depan." Aku menatap beliau terkejut. Bahkan sebelum saya mencoba, Pak Hasan tersenyum. "Saya sudah melihat cukup banyak untuk mengambil keputusan." Mataku mulai berkaca-kaca. "Terima kasih atas kepercayaannya." "Jangan berterima kasih sekarang." Beliau tersenyum hangat. "Buktikan saja bahwa kepercayaan ini tidak salah." Aku mengangguk mantap. Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah yang dulu kutinggali bersama Rama, aku merasakan harapan benar-benar hadir di hadapanku. Aku tidak tahu bahwa pekerjaan baru ini bukan hanya akan mengubah keadaan ekonomiku. Di tempat itulah, perlahan-lahan, Tuhan sedang mempertemukanku dengan orang-orang yang mengetahui sisi lain kehidupan Rama. Sementara itu, map tua yang berisi berbagai bukti tentang masa lalu Rama kembali dibuka oleh seseorang yang masih memilih berdiam diri. 1 lembar dokumen baru dimasukkan ke dalamnya. Pertanda bahwa rahasia itu belum berhenti bertambah. Dan ketika waktunya tiba, tidak hanya nama Rama yang akan terguncang. Seluruh kehidupan yang selama ini ia banggakan akan berubah dalam sekejap. Hari pertamaku bekerja di tempat usaha milik Pak Hasan dimulai sebelum matahari terbit. Aku datang lebih awal, mengenakan pakaian sederhana yang rapi. Di halaman depan, beberapa karyawan sudah sibuk menurunkan bahan baku dari sebuah mobil bak terbuka. Aroma rempah dan makanan yang baru dimasak memenuhi udara pagi, menghadirkan suasana hangat yang sudah lama tidak kurasakan. Pak Hasan menyambutku dengan senyum tenang. "Selamat datang, Dinda. Mulai hari ini, anggap tempat ini sebagai ruang untuk bertumbuh. Tidak perlu takut melakukan kesalahan. Yang penting, mau belajar." Aku mengangguk hormat. "Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Beliau kemudian memperkenalkanku kepada seluruh karyawan. Mereka menerima kehadiranku dengan ramah. Tidak ada tatapan meremehkan. Tidak ada bisikan yang membuatku merasa asing. Untuk pertama kalinya setelah perceraian, aku merasakan kembali arti dihargai sebagai seorang manusia. Pekerjaan baruku ternyata jauh lebih banyak daripada yang kubayangkan. Aku memeriksa catatan pesanan pelanggan, mencocokkan jumlah bahan baku, memastikan jadwal pengiriman berjalan tepat waktu, serta membantu menyusun laporan keuangan harian. Setiap pekerjaan kulakukan dengan teliti. Jika ada hal yang belum kupahami, aku memilih bertanya daripada mengambil keputusan yang keliru. Sikap itu membuat beberapa karyawan mulai percaya kepadaku. Salah satunya adalah Bu Sari, kepala bagian produksi yang sudah bekerja bersama Pak Hasan lebih dari 15 tahun. Suatu siang, Bu Sari menghampiriku sambil membawa beberapa berkas. "Dinda." "Ya, Bu." Saya sudah lama tidak melihat Pak Hasan setenang sekarang. Aku tersenyum heran. "Maksud Ibu?" "Beliau biasanya sulit mempercayai orang baru. Tapi kepadamu, beliau langsung memberikan tanggung jawab yang cukup besar." Aku terdiam. Semoga saya tidak mengecewakan beliau. Bu Sari tersenyum.
Teruslah menjadi dirimu sendiri. Itu sudah lebih dari cukup. Ucapan itu kusimpan baik-baik di dalam hati. Beberapa minggu berlalu. Perubahan mulai terasa. Laporan yang sebelumnya sering terlambat kini selesai tepat waktu. Kesalahan pencatatan stok hampir tidak pernah terjadi lagi. Hubungan antar karyawan juga semakin baik karena setiap persoalan diselesaikan melalui musyawarah, bukan saling menyalahkan. Suatu sore, Pak Hasan memanggilku ke ruang kerjanya. Beliau meletakkan sebuah map biru di atas meja. "Dinda, coba lihat laporan penjualan 3 bulan terakhir." Aku membuka lembar demi lembar dengan teliti. Tidak membutuhkan waktu lama untuk menemukan sesuatu yang janggal. "Pak, biaya distribusi meningkat cukup besar. Tetapi jumlah pengiriman tidak bertambah." Pak Hasan mengangguk pelan. "Apa menurutmu penyebabnya?" Aku kembali membaca data itu. Mungkin ada jalur distribusi yang kurang efisien. Bisa juga ada pengeluaran yang belum dievaluasi. Pak Hasan tersenyum bangga. "Itulah yang ingin saya dengar." Beliau berdiri sambil menatap keluar jendela. "Saya membutuhkan orang yang berani berpikir, bukan hanya mengikuti kebiasaan." Hari itu, beliau memintaku membantu mengevaluasi seluruh sistem distribusi perusahaan. Aku tidak menyangka kepercayaan yang diberikan semakin besar. Namun, aku menerimanya sebagai amanah, bukan kebanggaan. Di tempat lain, kehidupan Rama masih tampak sempurna di mata banyak orang. Ia baru saja meresmikan kantor cabang baru. Berbagai karangan bunga memenuhi halaman gedung. Para tamu bergantian mengucapkan selamat. Media kembali memotret senyumnya yang penuh percaya diri. Di sampingnya, Nadia selalu tampil anggun mendampingi. "Ayah pasti bangga melihatmu sekarang," ujar Nadia sambil tersenyum. Rama mengangguk. Semua ini baru permulaan. Namun, di balik kemeriahan itu, seseorang sedang memperhatikan acara tersebut dari dalam sebuah mobil yang terparkir tidak jauh dari lokasi. Pria berusia sekitar 50 tahun itu memegang sebuah amplop coklat. Di dalamnya terdapat beberapa salinan dokumen lama. Ia menghela napas panjang. Masih belum waktunya. Amplop itu kembali disimpan. Mobil perlahan meninggalkan lokasi tanpa menarik perhatian siapapun. Malam harinya, Rama pulang dalam keadaan lelah. Ia masuk ke ruang kerja pribadinya untuk mengambil sebuah berkas yang tertinggal. Saat membuka laci meja, ia mendapati sebuah map berada dalam posisi yang berbeda dari biasanya. Rama mengernyit. Ia yakin telah menyusunnya dengan rapi beberapa hari sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, ia memeriksa seluruh isi laci. Tidak ada satupun dokumen yang hilang. Aneh. Ia menutup kembali laci itu. Perasaan tidak nyaman sempat muncul. Namun, ia segera mengabaikannya. Baginya, tidak ada seorang pun yang mengetahui rahasia perusahaan selain dirinya. Setidaknya, itulah yang ia yakini. Sementara itu, aku mulai menikmati rutinitasku. Sepulang kerja, aku masih menyempatkan diri membantu Rina menjaga toko jika tenaganya dibutuhkan. Kami sering berbincang di teras rumah pada malam hari. Rina memandangku sambil tersenyum. Aku melihat sesuatu yang berbeda. "Apa?" "Senyummu sekarang lebih tulus." Aku menundukkan kepala. Mungkin karena aku mulai menerima kenyataan. Bukan hanya menerima. Rina menggeleng pelan. "Kamu sedang bertumbuh." Aku memandang langit yang dipenuhi bintang. Dulu aku berpikir hidupku sudah selesai ketika keluar dari rumah itu. Lalu sekarang, aku menarik napas perlahan. Sekarang aku percaya Tuhan memang menutup satu pintu, tetapi Dia juga sedang membuka pintu lain yang belum pernah kulihat. Rina tersenyum haru. Itulah Dinda yang dulu ku kenal. Keesokan harinya, Pak Hasan mengajakku menghadiri pertemuan dengan beberapa mitra usaha. Di sela-sela pembicaraan, salah seorang tamu menyebut sebuah nama yang membuat langkahku terhenti. Perusahaan milik Rama sedang berkembang luar biasa. Kabarnya mereka akan mendapatkan proyek terbesar tahun ini. Aku tetap tenang. Tidak ada lagi gejolak seperti dulu. Namun, Pak Hasan memperhatikan perubahan ekspresiku.
Beliau tidak bertanya saat itu. Baru ketika perjalanan pulang, beliau berkata dengan suara pelan, "Dinda, apakah kamu mengenal Rama?" Aku terdiam beberapa detik. Lalu ku jawab dengan jujur, "Dia mantan suami saya, Pak." Pak Hasan tidak menunjukkan keterkejutan yang berlebihan. Beliau hanya mengangguk pelan. "Kalau begitu, mungkin ada banyak hal yang belum kamu ketahui." Aku menoleh ke arahnya. "Maksud Bapak?" Pak Hasan tidak langsung menjawab. Tatapannya lurus ke jalan di depan. "Saya belum bisa menjelaskan sekarang." "Kenapa, Pak?" "Karena saya belum memegang seluruh keping cerita." Kalimat itu membuat rasa penasaranku tumbuh. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya diketahui Pak Hasan. Namun, dari sorot matanya, aku yakin beliau sedang menyimpan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang berkaitan dengan Rama. Dan mungkin juga berkaitan dengan alasan mengapa kesuksesan mantan suamiku datang begitu cepat setelah menghancurkan rumah tangga kami. Aku tidak menyadari bahwa langkahku menuju kebenaran telah dimulai. Sementara itu, di tempat yang berbeda, seseorang kembali menambahkan satu berkas baru ke dalam map coklat yang selama ini disembunyikan. Kini, bukti-bukti itu semakin lengkap. Tinggal menunggu satu nama terakhir yang bersedia berbicara. Setelah itu, tidak akan ada lagi yang mampu menyelamatkan Rama dari kenyataan yang selama ini berhasil ia sembunyikan. Ucapan Pak Hasan di perjalanan pulang terus terngiang di dalam pikiranku. "Mungkin ada banyak hal yang belum kamu ketahui." Kalimat itu sederhana. Namun, semakin kupikirkan, semakin besar rasa penasaranku. Selama ini aku selalu berusaha menutup lembaran masa lalu. Aku tidak pernah ingin mencari tahu kehidupan Rama setelah perceraian kami. Bagiku, semua itu sudah bukan lagi urusanku. Akan tetapi, nada bicara Pak Hasan membuatku yakin bahwa yang beliau maksud bukan sekadar kisah rumah tangga. Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Keesokan paginya, aktivitas di tempat usaha berjalan seperti biasa. Aku sedang memeriksa laporan pengiriman ketika Pak Hasan memanggilku ke ruang kerjanya. "Dinda, duduklah." Aku menurut. Beliau menuangkan teh hangat ke dalam 2 cangkir, lalu duduk di hadapanku. "Ada satu hal yang ingin ku sampaikan." Aku memperhatikan wajahnya dengan saksama. "Namun, sebelum itu, aku ingin memastikan satu hal." "Apa, Pak?" "Kalau suatu hari kamu mengetahui bahwa orang yang pernah menyakitimu juga pernah melakukan kesalahan kepada orang lain, apa yang akan kamu lakukan?" Aku terdiam cukup lama. Pertanyaan itu tidak mudah dijawab. Akhirnya aku menarik napas pelan. Saya tidak ingin membalas siapapun. Pak Hasan tetap menatapku. "Kalau begitu, saya hanya ingin hidup dengan tenang. Biarlah hukum dan kebenaran berjalan sebagaimana mestinya." Senyum tipis muncul di wajah beliau. Itulah jawaban yang saya harapkan. Beliau membuka laci mejanya. Dari dalamnya, beliau mengeluarkan sebuah map berwarna abu-abu. Map itu tampak sudah lama disimpan. Aku mengenal Rama. Jantungku berdetak lebih cepat. Bukan sebagai teman dekat, tetapi sebagai seseorang yang pernah beberapa kali bekerja sama dalam proyek bisnis. Aku tetap diam. Pak Hasan melanjutkan. "Beberapa tahun lalu, ada beberapa keputusan yang membuatku memilih menghentikan kerja sama dengannya." "Karena apa, Pak?" Beliau tidak langsung menjawab. "Dulu aku belum memiliki bukti yang cukup. Yang kumiliki hanya kecurigaan." Aku menunduk memandang map itu. "Apakah semuanya berkaitan dengan usaha Rama?" Pak Hasan mengangguk perlahan. "Saya percaya begitu." Beliau membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat salinan beberapa dokumen kerjasama, laporan transaksi, dan catatan hasil rapat. Pak Hasan tidak menyerahkannya kepadaku. Beliau hanya memperlihatkan beberapa bagian. "Lihat tanggal ini." Aku memperhatikan lembar pertama. Tanggal itu bertepatan dengan masa ketika Rama mulai mengalami lonjakan besar dalam usahanya. "Pada waktu itu," ujar Pak Hasan, "beberapa perusahaan kecil kehilangan proyek secara mendadak. Apakah itu salah Rama? Itulah yang belum bisa saya buktikan." Beliau menutup kembali map tersebut.
Karena itulah aku tidak pernah menuduh siapapun. Aku mengangguk memahami. Aku menghargai sikap beliau yang tidak ingin menyimpulkan sesuatu tanpa bukti. Di sisi lain, Rama sedang menikmati hasil keberhasilannya. Ia baru saja menandatangani kerjasama dengan investor baru. Nilai proyek itu mencapai angka yang belum pernah ia raih sebelumnya. Malam harinya, Rama mengadakan makan malam sederhana bersama Nadia. Akhirnya semua kerja keras kita terbayar, kata Nadia sambil mengangkat gelas berisi jus. Rama tersenyum puas. Setelah proyek ini selesai, kita akan membuka cabang di kota lain. Nadia mengangguk. Tentu. Namun, ketika Rama sedang menerima panggilan dari salah satu rekan bisnisnya, telepon genggam Nadia bergetar. Nama seseorang muncul di layar. Arman. Nadia segera mematikan layar tanpa membaca pesannya. Sesaat kemudian, ia meminta izin menuju ruang tengah. Rama tidak menaruh curiga sedikit pun. Begitu jauh kepercayaan yang ia berikan kepada Nadia. Sore berikutnya, seorang pria datang menemui Pak Hasan. Usianya sekitar 55 tahun. Wajahnya terlihat lelah, tetapi sorot matanya tegas. Pak Hasan mengajakku masuk ke ruang tamu kantor. Dinda, perkenalkan, ini Pak Yusuf. Aku memberi salam dengan sopan. Pak Yusuf membalas sambil tersenyum. Setelah berbincang beberapa menit, Pak Hasan berkata, Pak Yusuf dulu pernah menjadi konsultan dalam salah satu proyek besar. Pak Yusuf mengangguk pelan. Saya juga mengenal Rama. Aku kembali mendengar nama itu. Namun, kali ini aku memilih hanya mendengarkan. Pak Yusuf melanjutkan. Selama bertahun-tahun saya menyimpan beberapa dokumen. Beliau memandang Pak Hasan. Sepertinya waktunya semakin dekat. Pak Hasan menarik napas panjang. Belum. Pak Yusuf tampak heran. Buktinya sudah hampir lengkap. Masih ada satu orang lagi yang harus berbicara. Aku tidak memahami maksud percakapan mereka. Namun, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang selama ini disembunyikan. Sesuatu yang tidak hanya menyangkut uang, melainkan juga keputusan-keputusan besar yang pernah diambil Rama ketika membangun perusahaannya. Malam itu, setelah pulang bekerja, aku kembali membuka mushaf kecil yang selalu menemaniku sejak keluar dari rumah. Aku membaca beberapa ayat dengan tenang. Tidak ada lagi doa agar masa laluku kembali. Yang kupanjatkan hanyalah rasa syukur. Ya Allah, jika Engkau sedang menunjukkan jalan kebenaran, jagalah hatiku agar tidak dipenuhi kesombongan. Jangan biarkan aku ikut larut dalam kebencian. Cukup jadikan aku saksi bahwa keadilan MU selalu datang pada waktu yang paling tepat. Selesai berdoa, hatiku terasa jauh lebih ringan. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari semua rahasia itu. Aku juga tidak ingin menjadi orang yang membuka aib siapapun. Namun, aku mulai memahami satu hal. Terkadang Tuhan tidak langsung menjawab doa seseorang dengan mengubah keadaan. Kadang, Dia lebih dahulu mempersiapkan orang-orang yang akan menjadi jalan datangnya kebenaran. Di tempat yang berbeda, Rama menerima sebuah amplop tanpa nama di ruang kerjanya. Ia membuka isinya dengan santai. Namun, beberapa detik kemudian, di dalam amplop itu hanya terdapat satu lembar fotokopi dokumen lama. Pada bagian bawahnya terdapat sebuah tulisan singkat. Semua yang kamu sembunyikan tidak akan selamanya terkubur. Rama langsung berdiri. Ia membuka kembali laci meja kerjanya. Seluruh dokumen penting masih berada di tempatnya. Tidak ada yang hilang. Namun, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, wajahnya berubah pucat. Ia sadar, seseorang sedang mengawasinya. Dan orang itu mengetahui bagian masa lalu yang selama ini ia yakini telah lenyap bersama waktu. Sementara aku masih menjalani hidup dengan tenang, tanpa sedikit pun mengetahui ancaman yang mulai mendekati Rama, roda takdir terus berputar dalam diam. Jawaban atas doaku memang belum terlihat sepenuhnya. Namun, tanda-tandanya mulai muncul, satu demi satu, membawa setiap orang menuju hari ketika seluruh kebenaran akhirnya tidak lagi dapat disembunyikan. Amplop tanpa nama itu tidak pernah benar-benar hilang dari pikiran Rama.
Sejak menerima fotokopi dokumen beserta kalimat singkat yang mengusik ketenangannya, ia mulai berubah. Senyum percaya diri yang selama ini selalu menghiasi wajahnya perlahan menghilang. Di kantor, ia menjadi lebih mudah marah. Di rumah, ia lebih sering mengurung diri di ruang kerja. Nadia memperhatikan perubahan itu. "Mas, akhir-akhir ini kamu sering melamun. Ada masalah di perusahaan?" Rama menggeleng pelan. "Tidak ada." "Kalau begitu, kenapa wajahmu selalu tegang?" Rama menghela napas. "Hanya banyak pekerjaan." Jawaban itu terdengar singkat. Namun, Nadia tahu Rama sedang menyembunyikan sesuatu. Keesokan harinya, Rama memanggil kepala bagian administrasi perusahaan. "Aku ingin semua dokumen proyek 5 tahun terakhir diperiksa lagi." Pria itu tampak bingung. "Semua, Pak?" "Ya, tidak boleh ada satu berkas pun yang hilang." "Baik, Pak." Setelah bawahannya keluar, Rama kembali membuka laci meja. Ia mengeluarkan fotokopi dokumen yang dikirim seseorang. Berkali-kali ia memperhatikan setiap bagian. Dokumen itu memang asli. Hanya orang-orang tertentu yang pernah melihatnya. "Itu tidak mungkin," gumamnya pelan. "Siapa yang masih menyimpan salinannya?" Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Sementara itu, kehidupanku justru semakin sibuk. Setelah hampir 2 bulan bekerja bersama Pak Hasan, aku mulai dipercaya menangani beberapa pertemuan dengan mitra usaha. Pak Hasan sering memintaku menyampaikan laporan atau mendengarkan masukan dari pelanggan. Beliau tidak pernah membedakan karyawan lama dan baru. Siapapun yang bekerja dengan sungguh-sungguh akan diberi kesempatan berkembang. Suatu sore, setelah rapat selesai, Pak Hasan memanggilku. "Dinda." "Ya, Pak. Ada yang ingin kutunjukkan." Beliau mengajakku menuju gudang lama yang berada di belakang bangunan produksi. Di sana terdapat beberapa lemari arsip yang sudah berusia puluhan tahun. Pak Hasan membuka salah satunya. Sebagian besar dokumen di sini adalah catatan kerja sama lama. Aku memperhatikan rak-rak yang dipenuhi map berbagai warna. "Kenapa Bapak menunjukkan semua ini kepada saya?" Pak Hasan tersenyum. "Karena mulai bulan depan, kamu yang akan membantu mengelola seluruh arsip penting." Aku terkejut. "Pak, bukankah itu tanggung jawab yang sangat besar?" "Justru karena besar, saya harus memberikannya kepada orang yang bisa dipercaya." Aku menundukkan kepala. "Insya Allah saya akan menjaga amanah itu." Hari-hari berikutnya kuhabiskan mempelajari dokumen demi dokumen. Sebagian besar hanyalah laporan kerja sama biasa. Namun, di sela-sela berkas lama, aku menemukan beberapa nama perusahaan yang terasa tidak asing. Salah satunya adalah perusahaan milik Rama. Aku berhenti membaca. Bukan karena ingin mengetahui masa lalunya, melainkan karena nama itu muncul berulang kali dalam beberapa dokumen berbeda. Aku membawa map tersebut kepada Pak Hasan. "Pak, apakah berkas ini memang perlu dipisahkan?" Pak Hasan melihat isi map itu sekilas. Beliau mengangguk. "Simpan dulu di ruang kerja saya." Beliau tidak menjelaskan lebih jauh. Aku pun tidak bertanya. Aku percaya, jika memang ada sesuatu yang perlu ku ketahui, waktunya akan tiba. Di sisi lain, Nadia diam-diam bertemu dengan seorang pria di sebuah kafe yang letaknya cukup jauh dari pusat kota. Pria itu bernama Arman. Ia duduk sambil mengenakan topi dan kacamata hitam. "Kamu terlalu sering menghubungiku," kata Nadia dengan nada pelan. "Aku tidak punya pilihan." Arman meletakkan sebuah ponsel di atas meja. Rama mulai mencurigai sesuatu. Nadia menarik napas panjang. Dia belum tahu apa-apa. "Jangan terlalu yakin." Arman menatap Nadia dengan serius. "Kalau semua ini terbongkar, bukan hanya Rama yang akan kehilangan segalanya." Nadia terdiam. Ia menggenggam cangkir kopinya lebih erat. "Kita tunggu saja." Percakapan mereka berhenti ketika pelayan datang mengantarkan pesanan. Tidak seorang pun menyadari bahwa dari kejauhan, seseorang sempat memotret pertemuan itu. Sementara itu, Pak Yusuf kembali mengunjungi tempat usaha Pak Hasan.
Kali ini, wajahnya terlihat lebih serius. Aku baru bertemu seseorang. Pak Hasan menatapnya. Siapa? Orang yang selama ini kita cari. Pak Hasan langsung memahami maksudnya. Apakah dia bersedia berbicara? Pak Yusuf mengangguk perlahan. Asalkan identitasnya dilindungi. Ruangan mendadak hening. Pak Hasan menatap keluar jendela. Kalau begitu, kepingan terakhir akhirnya ditemukan. Aku yang sedang menyusun dokumen di ruangan sebelah tidak mendengar seluruh percakapan mereka. Aku hanya melihat Pak Yusuf keluar dengan wajah lega. Sedangkan Pak Hasan tampak termenung cukup lama. Malam itu, sebelum pulang, Pak Hasan memanggilku. Dinda, besok jangan membuat jadwal lain setelah jam kerja. Baik, Pak. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan kita. Siapa, Pak? Beliau tersenyum tipis. Nanti kamu juga akan tahu. Aku tidak bertanya lagi. Rasa penasaranku semakin besar. Namun, aku memilih tetap menghormati keputusan beliau. Di rumah mewahnya, Rama kembali memeriksa seluruh dokumen perusahaan. Semakin banyak ia mencari, semakin besar kegelisahannya. Beberapa catatan lama memang sudah tidak ada di arsip utama. Padahal ia yakin tidak pernah memusnahkannya. Saat itulah telepon genggamnya berdering. Nomor yang muncul tidak dikenal. Rama mengangkat panggilan itu. Halo. Tidak ada jawaban. Hanya terdengar suara napas pelan. Beberapa detik kemudian, sambungan terputus. Tak lama setelah itu, sebuah pesan singkat masuk. Kebenaran selalu menemukan jalannya. Bersiaplah. Rama langsung mencoba menelepon kembali. Nomor itu sudah tidak aktif. Ia memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, rasa takut benar-benar menguasai dirinya. Bukan takut kehilangan uang. Bukan pula takut kehilangan jabatan. Melainkan takut jika semua yang selama ini berhasil ia sembunyikan benar-benar muncul ke hadapan publik. Di sisi lain, aku menutup hari dengan salat dan doa seperti biasanya. Aku sama sekali tidak mengetahui bahwa kehidupan Rama mulai dipenuhi ketakutan. Aku juga tidak tahu bahwa orang-orang yang selama bertahun-tahun menyimpan bukti akhirnya mulai bergerak. Yang kupahami hanyalah satu hal. Setiap langkah yang kulalui bersama Pak Hasan seolah sedang diarahkan menuju sebuah kebenaran yang lebih besar daripada sekadar kisah rumah tanggaku. Dan esok hari, pertemuan yang telah dipersiapkan Pak Hasan akan membuka pintu pertama menuju rahasia yang selama ini tersembunyi rapat. Rahasia yang kelak mengubah bukan hanya kehidupan Rama, tetapi juga jalan hidupku untuk selamanya. Keesokan sore, setelah seluruh pekerjaan selesai, Pak Hasan mengajakku menuju sebuah rumah sederhana yang berada di pinggir kota. Rumah itu tampak biasa dari luar. Halamannya bersih. Beberapa pot bunga tertata rapi di teras. Tidak ada tanda-tanda bahwa tempat itu menyimpan sesuatu yang begitu penting. Masuklah, ujar Pak Hasan pelan. Aku mengikutinya tanpa banyak bertanya. Di ruang tamu telah menunggu dua orang yang sudah kukenal, Pak Yusuf, serta seorang pria parubaya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pria itu berdiri saat kami masuk. Waktu saya terbatas, katanya dengan suara tenang. Karena itu, saya ingin semuanya segera selesai. Pak Hasan mengangguk. Dinda, beliau bernama Pak Budi. Aku memberi salam dengan sopan. Pak Budi membalas sambil mempersilahkanku duduk. Beberapa saat suasana menjadi hening. Kemudian, Pak Budi membuka sebuah tas kulit hitam yang sejak tadi dibawanya. Di dalamnya terdapat beberapa map, sebuah flash disk, serta buku catatan yang sudah mulai usang. Saya pernah bekerja sebagai manajer keuangan di salah satu perusahaan yang menjadi mitra Rama, katanya. Aku mendengarkan tanpa menyela. Selama bertahun-tahun saya diam. Bukan karena setuju dengan apa yang terjadi, tetapi karena saya takut keluarga saya ikut terkena dampaknya. Pak Budi mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Semua salinan ini saya simpan sendiri. Pak Hasan mempersilahkannya melanjutkan. Pak Budi menarik napas panjang. Kesuksesan Rama tidak sepenuhnya lahir dari kerja keras. Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Beliau menunjuk salah satu dokumen.
Beberapa proyek besar dimenangkan dengan cara yang tidak jujur. Ada manipulasi nilai penawaran. Ada penggunaan perusahaan perantara untuk mengatur hasil tender, serta pengalihan dana yang seharusnya menjadi hak mitra usaha. Aku menundukkan kepala. Hatiku terasa sesak. Bukan karena masih mencintai Rama, melainkan karena aku baru memahami mengapa Pak Hasan sejak awal memilih berhati-hati. Beliau tidak pernah ingin menuduh tanpa bukti. Kini, bukti itu ada di depan mata. Pak Yusuf kemudian membuka flash disk yang dibawa Pak Budi. Di layar komputer muncul salinan surat elektronik, bukti transaksi, dan rekaman rapat internal. Semuanya saling berkaitan. Tidak ada lagi potongan cerita yang berdiri sendiri. Kepingan-kepingan itu akhirnya membentuk satu gambaran yang utuh. Pak Hasan memandangku. Dinda, aku sengaja mengajakmu ke sini agar kamu mengetahui semuanya secara langsung. Aku menggeleng pelan. Pak, saya tidak ingin ikut campur. Dan memang bukan itu tujuan kami. Pak Hasan tersenyum tipis. Kamu tidak diminta membalas siapapun. Beliau lalu menatap Pak Yusuf dan Pak Budi. Semua bukti ini akan diserahkan kepada pihak yang berwenang. Biarlah proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Keduanya mengangguk setuju. Aku mengembuskan napas lega. Inilah jawaban yang selama ini kuharapkan. Bukan balas dendam, melainkan kebenaran yang ditempuh melalui jalan yang benar. Beberapa hari kemudian, laporan resmi beserta seluruh dokumen mulai disampaikan kepada pihak yang berwenang. Proses pemeriksaan berlangsung tertutup. Tidak ada satupun dari kami yang memberikan pernyataan kepada media. Pak Hasan berpesan dengan tegas. Jangan pernah mencari perhatian dari musibah orang lain. Aku mengangguk. Baik, Pak. Di sisi lain, Rama masih menjalani aktivitasnya seperti biasa. Ia menghadiri rapat dengan para investor. Namun, suasana mendadak berubah ketika beberapa petugas datang membawa surat resmi untuk melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah dokumen perusahaan. Seluruh ruangan menjadi hening. Rama mencoba tetap tenang. Pasti hanya pemeriksaan administrasi. Akan tetapi, wajahnya mulai berubah ketika petugas menyebut beberapa nomor proyek yang selama ini tidak pernah lagi dibicarakan. Itulah proyek-proyek lama yang diakini telah terkubur oleh waktu. Kabar pemeriksaan itu menyebar sangat cepat. Media mulai memberitakan dugaan pelanggaran dalam beberapa proyek perusahaan Rama. Mitra bisnis yang sebelumnya begitu dekat mulai menjaga jarak. Beberapa investor menunda kerjasama. Nilai perusahaan turun dalam waktu singkat. Telepon Rama terus berdering. Namun, kali ini bukan ucapan selamat yang ia terima, melainkan pertanyaan yang tidak mampu ia jawab. Di rumah, Nadia mulai gelisah. Mas, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Rama mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Aku juga belum tahu sejauh mana mereka mengetahui semuanya. Semua. Rama terdiam. Ia baru menyadari bahwa selama ini Nadia pun tidak mengetahui seluruh rahasia masa lalunya. Belum sempat menjelaskan, telepon Nadia ikut berdering. Nama Arman kembali muncul. Nadia segera mematikan panggilan itu. Namun, kali ini Rama melihatnya dengan jelas. Siapa Arman? Nadia tampak gugup. Hanya teman lama. Kenapa dia terus menghubungimu? Nadia tidak segera menjawab. Keheningan di antara mereka terasa jauh lebih menegangkan daripada pertengkaran. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Rama mulai merasakan keraguan terhadap perempuan yang selama ini begitu ia percayai. Sementara itu, kehidupanku berjalan seperti biasa. Aku tetap datang bekerja setiap pagi. Aku tetap membantu Bu Sari memeriksa produksi. Aku tetap menemani Rina ketika tokonya ramai pada akhir pekan. Tidak ada satupun yang berubah dalam caraku menjalani hidup. Suatu sore, Pak Hasan menghampiriku. Kamu sudah mendengar berita tentang Rama? Aku mengangguk pelan. Sedikit. Bagaimana perasaanmu? Aku memandang halaman yang diterpa angin sore. Sedih. Pak Hasan tampak terkejut. Bukan lega. Aku menggeleng. Saya tidak pernah menginginkan siapapun jatuh, Pak. Lalu kenapa kamu sedih?
Karena andai dulu beliau memilih jalan yang benar, mungkin semua ini tidak perlu terjadi. Pak Hasan tersenyum penuh hormat. Dinda, sekarang aku semakin yakin. Yakin tentang apa? Bahwa Tuhan memang sedang mengangkat derajatmu. Bukan dengan harta terlebih dahulu, melainkan dengan hati yang tetap bersih meski pernah disakiti. Aku menundukkan kepala. Air mataku menetes perlahan. Bukan karena luka lama kembali terasa, melainkan karena akhirnya aku memahami makna doaku selama ini. Tuhan benar-benar tidak mengajarkanku membalas keburukan dengan keburukan. Dia hanya memperlihatkan bahwa setiap perbuatan memiliki akibatnya sendiri. Malam itu, Rama duduk sendirian di ruang kerjanya. Di atas meja berserakan surat pemeriksaan, pemberitahuan penghentian kerjasama, serta laporan pembatalan beberapa kontrak besar. Rumah yang dulu dipenuhi tawa kini terasa sunyi. Tidak ada lagi ucapan selamat dari para relasi. Di tengah keheningan itu, pandangannya jatuh pada sebuah bingkai foto lama yang entah bagaimana masih tersimpan di dalam laci. Foto itu memperlihatkan dirinya dan Dinda ketika usaha mereka masih sangat kecil. Saat keduanya masih tersenyum tanpa kemewahan. Rama memegang bingkai itu dengan tangan bergetar. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, penyesalan mulai memenuhi hatinya. Namun, ia belum menyadari bahwa kehilangan proyek hanyalah awal. Karena orang yang selama ini paling ia percaya juga sedang menyimpan rahasia yang akan menjadi pukulan terakhir dalam hidupnya. Beberapa bulan berlalu sejak pemeriksaan terhadap perusahaan Rama dimulai. Proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Satu persatu fakta yang selama bertahun-tahun tersembunyi akhirnya terungkap melalui dokumen, kesaksian, dan bukti yang telah dikumpulkan dengan hati-hati. Tidak ada lagi ruang bagi Rama untuk menghindari kenyataan. Sejumlah kerjasama resmi dibatalkan. Investor menarik dana mereka. Beberapa aset perusahaan harus dijual untuk menutup kewajiban yang muncul akibat berbagai pelanggaran yang terbukti. Nama yang dahulu dipuji kini menjadi bahan pembicaraan karena alasan yang sama sekali berbeda. Orang-orang yang dahulu selalu berada di sisinya mulai menghilang. Mereka yang pernah menyebut Rama sebagai sahabat, perlahan menjaga jarak demi menyelamatkan kepentingan masing-masing. Barulah saat itu Rama memahami bahwa tidak semua orang bertahan ketika keadaan berubah. Cobaan itu belum berhenti. Di tengah usahanya mempertahankan sisa perusahaan, Rama menerima kenyataan lain yang jauh lebih menyakitkan. Suatu sore, Nadia datang dengan membawa sebuah koper. Rama yang sedang duduk di ruang tamu menatapnya dengan bingung. "Kamu mau kemana?" Nadia menghela napas panjang. "Aku pergi." Rama berdiri. "Pergi? Maksudmu apa?" "Aku sudah tidak sanggup menjalani semua ini." Rama mendekat. "Dulu kamu bilang akan selalu mendampingiku." Nadia tersenyum hambar. "Itu ketika hidupmu masih penuh kemewahan." Jawaban itu membuat Rama terdiam. Nadia melanjutkan dengan suara tenang. "Selama ini aku bertahan karena percaya masa depanmu akan terus cerah. Tapi sekarang semuanya sudah berubah." Rama menatap istrinya dengan mata yang mulai memerah. "Lalu Arman?" Wajah Nadia seketika berubah. Ia sadar Rama akhirnya mengetahui nama yang selama ini disembunyikannya. Nadia tidak lagi mengelak. "Ya, aku mengenalnya jauh sebelum menikah denganmu." "Jadi selama ini?" Nadia menundukkan kepala. "Aku tidak ingin menjelaskan lebih jauh." Tanpa menunggu jawaban Rama, Nadia menarik koper itu menuju pintu. Beberapa detik kemudian, pintu rumah tertutup. Rama berdiri seorang diri. Rumah mewah yang dahulu terasa membanggakan kini berubah menjadi tempat yang dipenuhi kesunyian. Saat itulah ia benar-benar merasakan kehilangan. Sementara itu, kehidupanku berjalan semakin baik. Berkat kepercayaan Pak Hasan, usaha yang kami kelola berkembang pesat. Beberapa produk berhasil menembus pasar di luar kota. Jumlah karyawan bertambah. Pak Hasan bahkan menyerahkan sebagian pengelolaan operasional kepadaku. Suatu pagi, beliau memanggil seluruh karyawan. Di hadapan mereka, Pak Hasan berkata, "Keberhasilan usaha ini bukan karena satu orang. Tetapi saya ingin memberikan penghargaan kepada seseorang yang telah bekerja dengan penuh kejujuran."
Beliau menoleh kepadaku. Dinda. Aku terkejut. Saya. Pak Hasan mengangguk. Hari ini, saya mengangkatmu sebagai manajer operasional perusahaan. Ruangan dipenuhi tepuk tangan. Bu Sari tersenyum bangga. Rina yang sengaja datang ikut menyaksikan acara itu tampak mengusap air matanya. Aku berdiri dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih atas kepercayaan Bapak. Saya hanya ingin bekerja sebaik mungkin. Pak Hasan tersenyum. Itulah alasan kamu pantas menerimanya. Aku mengangkat wajah. Di dalam hati, aku kembali mengingat doa yang pernah kupanjatkan ketika meninggalkan rumah 11 tahun yang telah kubangun bersama Rama. Aku tidak pernah meminta kekayaan. Aku hanya meminta ketenangan hati. Dan ternyata, Tuhan memberikan lebih dari yang pernah kubayangkan. Beberapa minggu kemudian, saat sedang menghadiri pameran produk UMKM, seseorang memanggil namaku. Dinda. Aku menoleh. Langkahku terhenti. Di hadapanku berdiri Rama. Tubuhnya tampak lebih kurus. Wajahnya tidak lagi memancarkan keyakinan seperti dahulu. Sorot matanya dipenuhi kelelahan. Untuk beberapa saat, tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Akhirnya Rama membuka suara. Apa kabarmu? Alhamdulillah, baik. Rama menundukkan kepala. Aku mengikuti kabarmu. Aku hanya tersenyum sopan. Ternyata kamu jauh lebih baik sekarang. Aku tidak menjawab. Rama menarik napas panjang. Dinda, aku datang bukan untuk mencari alasan. Aku tetap mendengarkan. Aku datang untuk meminta maaf. Suaranya bergetar. Aku menyia-nyiakan seseorang yang selalu ada ketika aku belum memiliki apa-apa. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Dulu aku mengira kebahagiaan ada pada harta, jabatan, dan orang baru yang membuatku merasa lebih hebat. Ia menggeleng perlahan. Ternyata aku salah. Aku memandangnya dengan tenang. Tidak ada lagi amarah. Tidak ada lagi kebencian. Yang tersisa hanyalah rasa iba kepada seseorang yang akhirnya menuai akibat dari pilihannya sendiri. Rama kembali berkata, "Kalau masih ada kesempatan, maukah kamu kembali bersamaku?" Pertanyaan itu menggantung di antara kami. Aku menghela napas pelan. Mas Rama. Ya. Saya sudah memaafkan semua yang pernah terjadi. Wajah Rama sedikit berbinar. Namun, kalimatku belum selesai. Memaafkan bukan berarti mengulang kehidupan yang sama. Senyumnya perlahan menghilang. Aku mengerti. Aku melanjutkan dengan suara lembut. Allah mengajarkan kita untuk memaafkan. Tetapi setiap pilihan memiliki konsekuensi. Jalan hidup kita sudah berbeda. Aku tersenyum tulus. Semoga Mas Rama juga menemukan ketenangan melalui jalan yang baik. Rama menutup matanya sejenak. Ia mengangguk pelan. Terima kasih, karena tetap menjadi orang baik. Tanpa mengucapkan apa-apa lagi, Rama berbalik dan melangkah pergi. Aku memandang punggungnya hingga menghilang di balik keramaian. Tidak ada keinginan untuk memanggilnya kembali. Karena memang tidak ada lagi pintu yang harus kubuka. Malam itu, aku kembali menunaikan salat. Di akhir sujud, aku mengucapkan doa yang sama seperti bertahun-tahun lalu. Ya Allah, terima kasih karena Engkau tidak mengabulkan doaku dengan kemarahan. Engkau menjawabnya dengan ketenangan, kesempatan, dan orang-orang baik yang Engkau hadirkan dalam hidupku. Aku menutup doa dengan senyum yang tulus. Kini aku memahami satu pelajaran yang tidak akan pernah kulupakan. Orang yang menyakiti belum tentu langsung menerima akibatnya. Kadang, Tuhan membiarkannya menikmati dunia terlebih dahulu. Lalu, ketika waktunya tiba, kebenaran datang dengan caranya sendiri, tanpa perlu diminta, tanpa perlu dibalas dengan kebencian. Sedangkan bagi orang yang memilih bersabar dan menjaga hatinya, jawaban Tuhan seringkali hadir dalam bentuk yang jauh lebih indah daripada yang pernah dibayangkan. Rama kehilangan harta, nama baik, dan keluarga yang dahulu ia banggakan. Namun, hukuman terbesar baginya bukanlah semua itu. Hukuman terbesar adalah menyaksikan perempuan yang pernah ia tinggalkan mampu berdiri lebih kuat, hidup lebih tenang,
dan berbahagia tanpa dirinya. Sementara aku melangkah menuju masa depan dengan hati yang telah damai. Bukan sebagai perempuan yang menang karena membalas, melainkan sebagai perempuan yang menang karena mampu memaafkan, bangkit, dan percaya bahwa doa yang dipanjatkan dengan tulus tidak pernah sia-sia. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.